maupun pantai-pantai yang lainnya. Kemudian kami waktu itu juga terakhir pada kesempatan sore hari, setelah dari pagi kita datang ke sana bersama kawan-kawan pendiri terkait, kami datang ke gedung yang terakhir itu ada gedung step up. Step up itu kami cek ke sana. Jadi pada prinsipnya proses daripada pertemuan lapangan sidang, itulah istilahnya sidang. Kami ke sana, kami menemukan fakta-fakta lapangan. Dari evaluasi fakta-fakta lapangan ini, kemudian kami ingin mengadakan rapat kerja seperti sekarang ini, ya, seperti sekarang ini kita mencari formulasi daripada penyelesaian persoalan, baik itu masalah tanah, baik itu masalah pembangunan yang kami temui di lapangan. Hampir semua dibangun itu di jurang dan atau tebing. Itu real kami temui. Kami menuruni tangga sebegitu banyaknya, ya kurang lebih 300-an itu tangga kami lihat ke sana. Dan jalan tangga itu dikelilingi oleh Bapak Kepala Polisi Satuan Pamong Praja, Bapak Dewo. Kami ya menemui fakta-fakta itu. Hampir semua bangunan yang kita temui itu ada di jurang, ada di tebing, hampir semua. Dan juga ada di pinggir pantai, ya artinya di sepanjang pantai. Wilayah-wilayah seperti itu kita tahu bersama bahwa sudah ada pasti regulasinya, ya. Kemudian setelah kita mengadakan rapat kerja pada hari ini dengan Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami hormati, kemudian kami akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak pemilik atau yang membangun di wilayah-wilayah itu. Nah, jadi ada tahapannya nih Bapak Ibu. Hari ini kita menyamakan persepsi regulasi apa yang kita bisa nanti pakai sebagai tolak ukur, maupun siapa nanti yang melakukan kegiatan itu, dan kemudian apa sanksinya. Kan itu dia. Maka itu hari ini kita samakan persepsi. Mungkin saya sedikit sampaikan karena terkait narasi yang saya sebutkan tadi di wilayah tebing, pantai dan jurang itu, ya saya tidak bisa hafal betul, tapi ada sedikit narasi yang perlu saya sampaikan. Bahwa pembangunan gedung di kawasan sepadan tebing, pantai menimbulkan berbagai persoalan dari aspek penataan ruang, perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Kawasan ini secara geografis dan ekologis merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan alam. Seperti apa? Abrasi, longsor, serta gelombang pasang yang tidak dapat kita hitung sewaktu-waktu datangnya. Karena karakteristik yang rawan sepadan tebing pantai umumnya dikategorikan sebagai kawasan lindung dan fungsi utama menjaga kestabilan lahan pesisir, serta sebagai zona penyangga terhadap risiko bencana. Oleh karena itu, aktivitas pembangunan di area ini harus dipertimbangkan dan didukung dengan daya tampung lingkungan serta terpenuhi pada rencana tata ruang dan regulasi yang ada. Kita ketahui bahwa dalam konteks penegakan hukum pariwisata dalam perspektif tata ruang dan perizinan yang pada prinsipnya mengacu pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Itu dulu sebagai hulu daripada regulasi kita yang memayungi tugas dan kewajiban kita untuk menjaga yang saya sebutkan tadi, ya, ruang, tebing, danau dan sebagainya. Oleh karena itu kita dalam perspektif menjaga ekosistem yang saya sebutkan tadi itu, kita pada prinsip memegang kepada 3 prinsip: legal struktur, legal substansi, dan legal karakter. Legal struktur ini penting sekali. Bahwa hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dalam kegiatan pariwisata yang menguntungkan kepentingan masyarakat di luar daripada wilayah yang saya sebutkan tadi. Legal substansinya itu adakah regulasi-regulasi yang mengatur? Nah, dalam perspektif yang kita bahas diskusikan sekarang ini kan kita paham pasti ada Undang-Undang 2006 dan 2007 tentang penataan ruang, ada Undang-Undang 28 2002 tentang ketinggian bangunan, ada perda-perda yang mengatur perda tata ruang maupun detail tata ruang
itu jelas. Prinsip-prinsip daripada fakta yang kita ditemui lapangan itu bahwa tidak boleh membangun di wilayah-wilayah itu sudah jelas, ada sanksinya karena risiko tinggi. Ya, contoh misalnya terkait ketinggian bangunan itu di hotel yang sedang dibangun setup, itu kami temui bahwa persis membangunnya itu di jurang, kurang lebih luasan arealnya itu 1 hektar. Di jurang itu gedung megah, hampir 26 lantai. Sementara kalau kita kaitkan kepada kurang lebih dulu, maaf saya itu, jadi mungkin Bapak bisa jelaskan. Kurang lebih aturan yang mengatur